Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau cerita tentang sebuah kisah nyata dari negara Korea Selatan. Ayo, siapa di sini yang hobi nonton drakor atau pop culture Korea lain? Buat kamu yang mungkin hobi ngikutin pop culture Korea, mungkin kamu ngeliat Korea Selatan sebagai sebuah negara yang maju dan kaya di wilayah Asia. Tapi mungkin kamu nggak tahu, sekitar 25 tahun yang lalu, negara Korea Selatan nyaris aja jadi negara yang bangkrut dan ancur-ancuran secara ekonomi. Hah, kok bisa sih negara Korea Selatan nyaris bangkrut secara ekonomi? Nah, di antara kamu ada yang masih ingat nggak tentang krisis moneter yang terjadi di Indonesia di tahun 98? Krisis ekonomi itu sebetulnya nggak cuma terjadi di Indonesia doang, tapi di hampir semua wilayah Asia termasuk Korea Selatan. Dan walaupun Indonesia juga punya kisah kebangkitan ekonominya sendiri yang luar biasa banget, di video kali ini aku mau ceritain salah satu kisah paling dramatis dari kebangkitan ekonomi sebuah negara. Korea Selatan 1997. Saat itu negara ini punya utang sebanyak 154 miliar US dollar. Kemampuan bayar utang mereka gimana? Cuma sekitar 30 miliar US dollar. Artinya Korea tuh punya utang luar negeri sampai 5 kali lipat dibandingin kemampuan bayar mereka. Dan ketika krisis moneter Asia terjadi di tahun 1997, saat itu nilai tukar won jatuh sedalam 60% dibanding mata uang dolar Amerika. Yang artinya utang negara Korea makin membengkak karena nilai tukar US dollar yang semakin mahal. Sementara perputaran uang dalam negeri tetap pakai uang won Korea. Sektor industri kayak industri manufaktur, konstruksi, dan real estate yang awalnya jadi penopang ekonomi Korea tuh nyaris semuanya kolaps, nggak bersisa karena utang semua perusahaannya langsung membengkak. Sekitar 240.000 unit perusahaan di Korea berjatuhan, mulai dari usaha mikro rakyat, usaha menengah, bahkan sampai ke perusahaan korporasi. Krisis di Korea ini menghantam 3,5 juta tenaga kerja yang harus kehilangan sumber pencahariannya. Saking hebatnya krisis ini, 30 orang konglomerasi terkaya di Korea saat itu tuh sampai punya utang dengan rata-rata 6 kali lipat dari kemampuan bayarnya. Korea Selatan sedang diambang kebangkrutan. Akhirnya buat nyelamatin ekonomi negara, pemerintah Korea itu terpaksa minta bantuan lembaga dana internasional atau IMF buat dapetin dana bantuan supaya bisa keluar dari kebangkrutan. IMF ngasih pinjaman sebesar 58 miliar US dollar supaya Korea tuh bisa ngelakuin restrukturisasi perekonomian dalam negeri. Pinjaman ini jumlahnya besar banget. Kira-kira setara sama 1.600 triliun rupiah kalau misalnya dihitung dengan nilai tahun 2023. Pinjaman dari IMF ini akhirnya dipakai buat 4 hal esensial dalam pemulihan ekonomi. Yang pertama adalah menstabilkan nilai tukar won. Dana besar ini akhirnya dipakai nih buat intervensi pasar valuta asing. Pemerintah Korea Selatan beli won pakai dolar Amerika buat mencegah depresiasi yang terlalu cepat dan juga ngurangin volatilitas pasar. Yang kedua adalah untuk merestrukturisasi bank-bank besar di Korea yang ngadepin masalah keuangan. Yang ketiga buat anggaran kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui proyek pembangunan dan bantuan kepada sektor-sektor yang terdampak. Dan yang keempat buat ngisi cadangan devisa negara supaya kepercayaan dunia internasional tuh kembali pulih lagi terhadap Korea. Tapi masalahnya, setelah semua kebijakan ini dilakuin, pemerintah Korea tuh nggak punya cukup modal lagi buat bisa ngembaliin pinjaman ini dengan cepat. Dan satu-satunya modal yang dimiliki Korea saat itu adalah sebuah budaya yang amat kuat mereka miliki sejak lama, yaitu budaya gotong royong. Presiden Korea saat itu Kim Dae-jung nyatain hal yang sangat mengejutkan. Dirinya mewakili pemerintah Korea minta bantuan sukarela masyarakat buat bantu negara ngelunasin utang IMF. Yap, kamu tuh nggak salah denger. Pemerintah Korea minta sumbangan sukarela dari masyarakatnya buat bisa ngelunasin utang negaranya. Di tanggal 6 Januari 1998,
Jaringan berita Korea Broadcasting System ngasih nama aksi ini sebagai Kummogi Undong atau Gerakan Mengumpulkan Emas. Dan gimana sih respon masyarakat Korea yang diminta sumbangan sukarela buat bayar utang negara ini? Hari pertama, 1,5 juta rakyat Korea datang berbondong-bondong ke bank yang ditunjuk pemerintah buat ngumpulin emas simpanan mereka. Hari berganti hari, dari 500.000 orang naik jadi 1 juta orang di tanggal 15 Januari 1968. Cuma dalam 10 hari, 1 juta rakyat Korea ngantri berjam-jam ke bank di seluruh pelosok negeri buat nyumbangin harta mereka dalam bentuk emas. Sebagian besar dalam bentuk perhiasan, emas batangan, sampai medali penghargaan. Seorang atlet baseball nasional namanya Lee Jong-bum, dia tuh nyumbangin semua piala dan medali emas yang didapetin selama 5 tahun bertanding. Dari tokoh politik, Presiden Kim Dae-jung, dan juga bos-bos perusahaan konglomerasi Korea, semuanya tuh bergotong royong bersama-sama nyumbangin harta bendanya. Di akhir bulan Januari 1998, sebanyak 1.669.555 orang nyumbangin harta bendanya. Dalam 1 bulan sebanyak 165 ton emas terkumpul dari seluruh penjuru Korea Selatan. Di akhir bulan Februari, sebanyak 314.515 lapisan masyarakat nyusul dan ngumpulin sebanyak 53 ton emas. Selama bulan Maret, terhitung sebanyak 884.000 rakyat ikut nyumbang dan terkumpul sebanyak 6 ton emas. Di bulan berikutnya, bulan April, pemerintah mulai perlahan nutup posko sumbangan sukarela masyarakat dan bank-bank yang sebelumnya jadi wadah penampung emas dari masyarakat mulai ngelakuin penghitungan. Di tanggal 30 April 1968, gerakan mengumpulkan emas untuk negara pun berakhir. Total sebanyak 226 ton emas berhasil dikumpulin dalam kurun waktu 4 bulan. Emas ini kemudian dilebur dan diubah jadi bentuk ingot atau batangan emas terus dikirim ke IMF sebagai pelunasan pinjaman. Total ada sebanyak 3,5 juta warga Korea yang tercatat ngebantu negara dalam gerakan ini. Kalau misalnya dirata-ratain, satu orang tuh nyumbang sebanyak 65 gram emas. Periode pengumpulan emas Korea itu terjadi dari Januari sampai April 1998. Saat itu harga emas di Korea lagi tinggi-tingginya. Tapi walaupun harga emas lagi tinggi-tingginya, jutaan rakyat Korea milih buat nyerahin secara sukarela emas mereka. Seorang investor dunia namanya Frank Holmes, dia nyebut gerakan nasional Korea ini sebagai pengorbanan harta benda paling besar dan paling dramatis di dunia yang pernah dilakuin rakyat buat negaranya. Mungkin kamu heran gitu, kok bisa ya semua lapisan masyarakat, tua, muda, kaya, miskin, ikut bersama-sama dalam gerakan nasional ini? Kalau misalnya dilihat dari sisi sejarah, Korea Selatan emang punya rasa nasionalisme dan budaya gotong royong yang sangat tinggi. Hal ini dipicu karena rakyat Korea sepanjang hidupnya selalu harus bersiap dalam bayang-bayang konflik dengan Korea Utara dan juga Jepang, di mana gerakan gotong royong ini emang udah jadi bagian dari budaya mereka secara turun-temurun sebagai sebuah bangsa. Oke, mungkin sekarang kamu penasaran, apa emas yang terkumpul itu cukup buat bayar utang negara? Sebetulnya secara teknis emang belum cukup, tapi gerakan ini jadi sebuah momentum persatuan bangsa yang sangat kuat buat Korea saat itu. Direktur pelaksana IMF kala itu, Michael Kamdesu, sangat takjub sama gerakan warga Korea. Karena menurut Michael bukan soal jumlah uang yang dikumpulin, tapi dari kesediaan masyarakat buat berkorban secara pribadi demi nyelamatin negaranya. Akhirnya di tahun 2001, Korea berhasil ngelunasin seluruh utangnya ke IMF. Korea Selatan berhasil bayar utang 3 tahun lebih awal dari periode jatuh tempo pembayaran yang ditetapin IMF di tahun 2004. Hal ini lantas bikin seluruh dunia keuangan tercengang, karena Korea yang tadinya diprediksiin jadi negara bangkrut, akhirnya tuh malah mampu ngelunasin utang yang sangat besar 3 tahun lebih awal dari yang seharusnya. Hal ini bisa terjadi karena rasa kebersatuan dalam masyarakat dan juga pemerintah.
serta perusahaan swasta yang sama-sama ngebangun Korea setelah krisis 1998. Seluruh lapisan negara bergerak dalam pemulihan, dari pengawasan pemodalan perbankan, penggunaan kredit secara sehat, sampai memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai lini termasuk perusahaan swasta. Di momentum kebangkitan ini, perusahaan Korea kelas dunia yang kita kenal kayak Samsung, Hyundai, LG, dan lain-lain mulai gencar nge-ekspor produk ciptaan mereka ke luar negeri buat bersaing dalam pasar global. Krisis moneter 97-98 justru jadi momen balik arah negara Korea 180 derajat. Dari negara yang nyaris bangkrut, jadi negara maju yang disegani di kawasan Asia Timur. Menurut kamu, gimana dengan kebangkitan Indonesia pasca krisis 98? Ada yang punya pengalaman pribadi nggak terkait krisis 98 yang bisa kamu ceritain? Kita diskusi di kolom komentar. Oke deh, semoga video tentang Kumugi Undong ini bisa menginspirasi, nambah wawasan, dan juga bermanfaat buat kamu semua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.